Nggak mungkin kan, dia lagi mau calon jadi gubernur DKI. Mayoritas hampir 100% orang Pulau Seribu itu agamanya Muslim. Apa nggak bunuh diri menghina Al-Quran? Apa nggak bunuh diri menghina agamanya? Ya masuk akal. Gitu loh. Nalarnya begini, beliau ini kan mencari dukungan dalam Dengan suara. pencalonan gubernur ikut sebagai kontestan, ya, Iya. Padahal mayoritas penduduk DKI Muslim, apalagi di Pulau Seribu hampir 100%. Nalar enggak dalam mencari dukungan lalu kemudian menista Al-Quran atau agama Islam. Ini dari segi nalar aja nggak masuk akal. Iya, jadi kira-kira begitu. Jadi saya bisa mengerti kenapa Pak Ahok sangat terharu tadi. Kami pun semua terharu karena ya kami bisa mengingat orang tua kami mengingat bangsa dan negara ini. Dipisir kayak begini, nggak fair. Tapi apa saran dari keluarga kepada Pak Ahok? Apakah maju terus dalam pilkada DKI atau gimana? Ya tentu saja. Ya almarhum bapak saya itu melarang kami tinggal di luar negeri walaupun kami punya kesempatan. Dia bilang kalian itu dibesarkan untuk bangsa ini. Itu pesan almarhum bapak saya. Dan almarhum bapak saya itu menolong banyak sekali orang-orang tidak mampu. Bahkan Mes Belitung itu rumah bapak kami. Dihibahkan untuk jadi Mes Belitung. Anak-anaknya dikontrakin di gang. Mana ada orang tua seperti itu. Dan itu boleh dicek, Mes Belitung sampai sekarang masih ada. Karena pengen menampung keluarga saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, apa yang terjadi? Bapak saya tuh percaya bahwa kami ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membangun negeri ini. Karena kami juga orang Indonesia, kami juga bangsa Indonesia, ini juga tanah air kami. Itu hak konstitusi kami untuk membangun negeri ini. Dan sayang sekali, hanya karena kami lahir dari suku dan agama yang berbeda dipolitisir seperti ini. Dan ini bukan pertama kali. Kami ikut pilkada, saya sampai nggak mau ikut pilkada lagi. Karena saya nggak tahan, jujur saja saya tidak tahan. Diskriminasi ini harus dihentikan. Sudah waktunya dihentikan. Setiap kali pilkada pasti dikeluarin ayat-ayat demikian. Berarti Pak Ahok termasuk orang yang tegar atau gimana karena berkali-kali ketersian? Ya karena dia benar-benar dipesanin almarhum bapak saya. Bantulah orang tidak mampu. Bantulah orang kekurangan. Bantulah rakyat kecil. Karena kalau kami jadi pengusaha, Pak Ahok hanya bisa bantu sedikit orang. Tetapi kalau dia di pemerintahan, dia bisa membantu banyak orang. Merespon keluarga terhadap proses hukum yang tengah berjalan sejak ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka dan juga kemana dilimpahkan ke pengadilan. Ya. Sekarang proses peradilan tengah berlanjut. Ada tekanan dan desakan publik begitu. Bagaimana keluarga melihat desakan publik di tengah proses peradilan yang tengah berjalan? Ya, kita harus melihat ya desakan publik yang mana. Ada silent majority gitu loh. Dan sebetulnya mayoritas publik itu mereka itu kan banyak kan saya tahu dari keluarga juga, dari saudara-saudara saya juga setelah kita ngobrol dan dialog, ternyata mereka itu nggak pernah nonton video Pak Ahok yang sesungguhnya. Mereka itu terprovokasi karena menonton editan yang sudah ditranskrip sendiri oleh Budi. Saya sampai nggak tahu namanya tuh, Buniyani. Nah, bayangkan itu. Nah, jelas-jelas kalau mereka mendengar langsung pasti tidak mungkin gitu loh. Nah, kalau kita menonton video Pak Ahok, itu jelas-jelas dia berusaha menyemangati supaya ikut program yang 80-20% itu. Dan dia terbawa suasana di kampung kami di Belitung, makanya dia salah sebut Kades gitu dia sebut. Terus dia bilang Pulau Belitung. Kalau kita menonton video Pak Ahok di Pulau Seribu, itu tidak akan terjadi seperti hari ini. Dan ini contoh konkret. Pelapornya nggak ada orang Pulau Seribu yang melihat dan mendengar langsung. Dan kalau kita dengar videonya langsung, orang masih ketawa-ketawa. Nah kalau dibayangkan ibu kan pakai jilbab kan, misalnya saya menghina ibu reaksinya gimana? Marah langsung seketika kan, nggak perlu tunggu 9 hari kan? Benar nggak? Ini di mana nalar dan logika kita? Perlu nggak tunggu 9 hari baru marah, baru tersinggung, baru merasa ada penodaan? Jelas-jelas orang baru marah, baru tersinggung, baru terjadi penodaan setelah mereka mendengar unggahan, editan yang sengaja. Jadi intinya keluarga tetap mendukung proses pencalonan Pak Ahok. Harus. Ini demi kelangsungan semua anak bangsa di negara ini. Karena siapapun kita nggak bisa pilih dilahirkan sebagai suku apa, kita nggak bisa pilih dilahirkan sebagai di agama apa keluarga kita nggak bisa pilih lahir di kabupaten atau provinsi.
adalah kewajiban kita bersama untuk benar-benar kembali ke Bhinneka Tunggal Ika, kembali ke Pancasila, bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Mbak Vivi, Pak Ahok ada surat nggak sih terkait dengan persidangan ini sebelumnya ketika di rumah gitu dengan keluarga? Iya, tidak ada. Ya, saya mohon maaf, kendaraannya sudah menunggu. Boleh minta Iya, nanti dibagi aja 0816 71